Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2540 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Barnabas tentang bagaimana standar seorang hamba Tuhan, standar seorang pelayan Tuhan. Amin. Dalam konteks firman Tuhan ini yang kita akan belajar siapa? Dari Barnabas. Barnabas arti namanya adalah anak penghiburan. Saudara perhatikan, Barnabas dikirim ke Antiokhia karena situasi dan kondisi pada saat itu yang sangat-sangat gawat, sangat-sangat mencekam. Kita tahu bahwa kekristenan di abad pertama itu mereka sangat-sangat menderita. Mereka sangat-sangat ditekan karena penganiayaan. Saudara, Barnabas hadir untuk melayani jemaat yang mengalami tekanan psikis yang sangat berat karena penganiayaan. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Mereka melihat orang tua mereka dianiaya, ada yang dibunuh. Demikian juga dengan suami, istri, dan anak mereka, keluarga mereka. Mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana saudara-saudara mereka seiman harus menderita, dianiaya, bahkan dipenjarakan dan dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi pada saat itu sangat-sangat berat, sehingga dari para rasul yang memegang kontrol pelayanan yang ada di Yerusalem mengirim Barnabas untuk melayani jemaat yang ada di Antiokhia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul menganggap bahwa perlu untuk mengirim hamba Tuhan yang menguatkan iman di jemaat yang ada di Antiokhia. Hari ini kita akan belajar dari Barnabas bagaimana seharusnya kehidupan seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, seorang hamba Tuhan itu harus semangat melayani. Amin. Sudah perhatikan di ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, saudara harus melakukannya dengan segenap hati. Saya percaya orang yang semangat melayani, mereka mengerjakannya dengan segenap hati. Amin. Kalau saudara terpaksa
Akhirnya saudara bisa patah semangat dalam pelayanan ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang mengalami banyak sekali tekanan, himpitan, persoalan, pergumulan. Saudara akan stres, saudara. Karena apa, saudara? Karena saudara tidak melakukannya dengan segenap hati. Saya percaya kalau saudara melakukan panggilan pelayanan itu dengan segenap hati, saudara akan terus bersemangat melayani walaupun mungkin saudara tidak digaji, walaupun mungkin saudara tidak mendapatkan satu keuntungan dunia di sana, tapi saudara akan tetap bersemangat melayani. Karena apa? Karena saudara melakukannya dengan segenap hati. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang melayani akhirnya berhenti melayani, mundur. Karena apa, saudara? Mereka terpaksa melayani. Saudara, pastikan saudara melayani karena panggilan hati. Saudara meresponnya dengan segenap hati. Dengan cara itulah saudara dapat menyemangati dirimu sendiri dalam pelayanan. Amin. Tapi kalau saudara terpaksa, saudara akan mundur. Saudara akan berhenti. Saudara akan lari dari panggilan pelayanan karena saudara tidak merespon panggilan pelayanan itu dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dan saudara merespon panggilan Tuhan itu dengan segenap hati. Sehingga saudara semangat melayani. Walaupun mungkin di tempat-tempat yang di pedalaman, tempat-tempat di mana mungkin jemaat hanya 1-2 orang, persembahan pun tidak ada, tapi karena saudara merespon panggilan Tuhan itu dengan segenap hati, itulah yang akan menyemangati saudara dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Pastikan saudara tetap semangat melayani. Amin. Yang kedua, saudara, seorang hamba Tuhan harus memberi motivasi kepada jemaat supaya mereka apa? Tetap setia. Saudara perhatikan ayat 23. Ia menasihati mereka supaya apa? Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa jemaat pada saat itu mengalami tekanan yang sangat berat karena mereka sendiri yang melihat, menyaksikan, dan mengalami penganiayaan karena iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Barnabas datang untuk memberikan motivasi iman kepada mereka supaya mereka yang mengalami penganiayaan itu supaya tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang akhirnya berubah setia karena ada banyak masalah yang dia hadapi dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, tetaplah setia. Amin. Saudara tetaplah setia melayani Tuhan. Mungkin pelayananmu saudara sudah jalankan bertahun-tahun, sepertinya tidak ada perkembangan. Yang saudara layani ya orang-orang itu saja. Dari tahun ke tahun mungkin tidak ada penambahan jiwa-jiwa. Saya mau bilang saudara, tetaplah setia. Karena yang Tuhan lihat ketika kita melayani adalah kesetiaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun himpitan pergumulan saudara dalam pelayanan, tetaplah setia. Amin. Biarlah Tuhan mendapati kita di saat Tuhan datang kali kedua. Tuhan mendapati saudara dan saya setia melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus hadir di tengah-tengah para pelayan, para jemaat untuk memberikan dorongan semangat kepada jemaat supaya mereka tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus dikenal luar dalam. Track recordnya harus baik. Amin. Ini bicara karakter saudara. Bapak Ibu Saudara lihat ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Amin. Saudara, Barnabas dikenal
baik dari kalangan keluarganya dan keluar. Orang mengenal Barnabas baik. Ada sekarang ini orang yang ingin dikenal baik di luar, tapi di dalam bobrok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tentunya tidak mau orang-orang yang melayani orang-orang munafik, yang pencitraan, yang dia kerjakan lakukan itu hanya mau memframing dirinya bahwa terkesan baik tapi kelakuannya jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang bahkan mereka yang sudah melayani, wah kalau sudah tampil saudara kelihatan sekali orang itu wah hebat, orang itu sepertinya diurapi penuh dengan Roh Kudus, tapi saudara di dalam rumah tangganya, istri atau suami atau anaknya atau kakak adiknya tahu kelakuannya itu dipenuhi roh halus sebenarnya. Tapi dia mau memberi kesan di luar bahwa dia orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau memakai orang-orang munafik di dalam pelayanan. Tuhan mau track record baik di dalam maupun di luar dikenal baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak gereja memaksakan diri karena dia orang kaya, entah dia hidup dalam dosa atau dia hidup mungkin pelihara banyak perempuan, banyak cowok. Saudara, dia mendapat penghasilan dari penjualan narkoba atau hal-hal yang kriminal yang lain yang dia lakukan. Gereja tidak mau melihat itu, yang penting dilihat, oh dia banyak uang, oh dia suka memberi dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan nih, orang yang melayani, menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, mereka harus memiliki track record dikenal orang baik. Baik itu dari dalam maupun orang yang ada di luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau pakai orang-orang munafik yang mau kelihatan baik di luar tapi di dalam hancur-hancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Mari kita mau hidup baik. Mulai dari keluarga kita, dari skup yang paling kecil. Saya percaya kalau kita berhasil jadi orang baik di skup yang paling kecil, yaitu di keluarga kita, maka itu akan berdampak keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya memiliki track record orang baik. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, seorang hamba Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat 24. Di sana dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan tinggal dalam setiap hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Tuhan atau Roh Kudus itu akan tinggal di dalam pribadi orang itu. Amin. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan betah tinggal di dalam bait suci yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Amin. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan betah tinggal dalam kehidupan kita. Kalau apa? Kalau kita terus rajin baca firman, kita terus rajin mendengarkan firman Tuhan, kita terus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan itu ya harus begitu. Dia terus menjaga hidupnya supaya tetap kudus, supaya dia tetap membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan itu ya pekerjaannya melayani Tuhan. Saudara pastikan saudara Roh Kudus yang menggerakkan saudara, sehingga saudara mengerjakan, melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan.
Karena Roh Kudus itu yang menggerakkan saudara pelayanan. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengaku hamba Tuhan, terus sombong, saya mau pastikan yang ada di dalam hatinya itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Karena karakter iblis itu kan sombong, betul? Karakter Kristus rendah hati. Saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, tanda-tanda mujizat Tuhan nyatakan dalam pelayananmu, tetaplah rendah hati. Amin. Karena selalu saya bilang saudara, hati-hati dengan berkat, dengan karunia yang Tuhan kasih. Kalau kita tidak menjaga hati, kita akan jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Sebab kita ini hanyalah alat. Kita bukan yang melakukan mujizat. Kita bukan Tuhan. Kita hanya alat. Kalau kita sombong, maka Tuhan akan meninggalkan saudara dan Tuhan akan pakai orang lain. Bapak Ibu Saudara, tetaplah rendah hati. Jangan menganggap saudara sudah hamba Tuhan, lalu saudara mau dilayani. Saudara harusnya melayani sebagai bentuk kerendahan hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, sampai pendeta dia sudah punya sekretaris pribadi, sampai Alkitab pun dibawa sama sekretarisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, tandanya rendah hati. Amin. Yang terakhir, yang kelima, seorang hamba Tuhan harus kuat imannya. Amin. Sudah perhatikan, masih di ayat 24. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada seseorang, kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada sponsor, tidak. Yang dia andalkan itu Tuhan. Amin. Sehingga seorang hamba Tuhan, dia hidup dengan imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pemilik kehidupan. Saudara merespon panggilan Tuhan dengan melayani Tuhan. Saudara memberi hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan, melayani umat Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup. Oleh karena itu saudara jangan khawatir. Percaya Tuhan yang urus hidupmu. Amin. Percaya segala keperluan kebutuhanmu Tuhan yang sediakan. Amin. Seorang hamba Tuhan ya harus kuat imannya. Amin. Dari mana kita bisa kuat? Dari mendengarkan firman. Amin. Makanya saudara selalu baca firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan supranatural dari Tuhan. Amin. Saudara kalau malas baca firman, saudara tidak akan kuat menghadapi tantangan. Makanya gak heran masih ada hamba Tuhan yang masih hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena baca firman nanti mau khotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa seorang hamba Tuhan harus kuat imannya. Amin. Harus selalu baca firman, karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan iman saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana sih menjadi pelayan atau menjadi hamba Tuhan seperti Barnabas. Kita belajar hamba Tuhan harus semangat melayani. Makanya pastikan saudara ketika merespon panggilan Tuhan, saudara meresponnya dengan segenap hati. Amin. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus memberi motivasi supaya jemaat itu tetap setia. Jangan sampai kita justru melemahkan
iman mereka, akhirnya mereka berubah setia, mundur, hidup dalam kekecewaan, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara hadir dalam pelayanan itu untuk memberi motivasi supaya mereka tetap bertahan walaupun ada banyak tantangan, ada banyak penganiayaan, tapi ajar mereka supaya tetap setia, ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus dikenal track recordnya luar dalam harus baik. Amin. Dia harus punya karakter Kristus. Haleluya. Supaya apa? Pelayanannya ke depan akan berdampak. Seperti Barnabas, dampaknya luar biasa. Keempat, seorang hamba Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara dapat melihat tanda seorang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia rendah hati. Amin. Yang kelima, seorang hamba Tuhan harus kuat imannya. Amin. Dari mana mendapat kekuatan iman? Dari baca firman Tuhan, dari mendengarkan firman Tuhan. Orang yang kuat imannya itu dapat kita lihat bahwa orang itu memang benar-benar dia rajin baca firman, dia rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga dia hidup dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia yakin dan percaya Tuhan sediakan semua apa yang dia perlukan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan dampak dari Barnabas ini luar biasa. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Hidup Barnabas jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena melihat karakter hamba Tuhan, karakter dari orang Kristen yang tidak baik. Akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan, kecewa dengan kekristenan, kecewa dengan Tuhan karena orang Kristen tidak jadi berkat. Saudara, saya percaya kalau kita gereja Tuhan jadi sama seperti Barnabas, oh haleluya, makin banyak orang datang kepada Kristus Yesus Tuhan karena kita jadi berkat. Sama seperti Barnabas. Perhatikan ayat 24 bagian terakhir. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jadilah Barnabas di akhir zaman ini. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan memiliki karakter yang baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa menyerahkan untuk rencana ulang tahun renungan pagi ke-7 pada tanggal 20 Juni di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang support pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Mereka yang melayani di hari hanya nanti, semua yang hadir, semua dilawat berkat Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan yang mengizinkan ini terjadi, itu berarti Tuhan yang sediakan segala keperluan, kebutuhan kami dalam merayakan ulang tahun ke-7 renungan pagi mengudara. Hamba berdoa menyerahkan acara itu, tempat itu, semua yang bertugas, semua yang mensupport, diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.